Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuniti Yolanda Seran, NIM saya 20120066. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya. Video ini saya buat guna memenuhi nilai UTS mata kuliah pengolahan citra digital. Eh, Pertama, kita buka Visual Studio Code. Soal pertama, gunakan sebuah citra grayscale atau citra ada foto close up wajah Anda, kemudian gunakan operasi ketentangan pixel untuk menentukan filter batas, filter perataan, dan filter median pada citra. Yang pertama, saya akan menampilkan citra asli dan nilai pixel citra asli. Ini nilai pixelnya citra asli saya. Ini nilai pixel dari citra asli saya. Setelah itu untuk filter batas, filter batas di sini cv2.imread ini untuk kita membaca citra grayscale-nya. Terus yang kedua, kernel Y sama dengan np.array ini untuk mendeteksi tepi horizontalnya. Yang ketiga, filter CV2 filter 2D ini untuk mengaplikasikan filter batas dengan kernel Sobel. Di sini saya menggunakan kernel Sobel. Setelah itu untuk CV2 add weighted ini untuk menggabungkan dua tepi vertikal dan horizontal menjadi satu citra. Setelah itu print np.array add guess ini untuk menampilkan nilai pixel dalam matriks citra yang sudah difilter. Terus untuk menampilkan citra hasil filter batas, kita gunakan cv.imshow, cvyk, dan cv2.directory all windows. Kita coba running. Oke, hasilnya seperti ini. Ini hasil filternya, dan ini nilai pixel di dalam dari pixel yang sudah difilter. Selanjutnya kita masuk pada filter perataan. Nah, di sini filter perataan kita gunakan seperti biasa, kita gunakan OpenCV untuk membuat dan memproses citra. Di sini untuk load citranya kita pakai OpenCV InRead. Untuk definisikan ukuran kernelnya, cast size dari kernelnya kita pakai 3. Terus untuk membuat kernel dengan ukuran cast size diisi dengan nilai 1 dengan nilai
1 bagi cast size dibagi cast size. Ya, untuk nilai cast size-nya yang ini. Oke. Kernel honest. Setelah itu kita melakukan operasi filter perataan. Untuk OpenCV filter 2 dimensinya pakai min 150 kernel. Untuk mencetak nilai pixel citra hasil filter perataan kita pakai print DST. Untuk tampilkan citra dan hasil setelah operasi filter perataan kita gunakan OpenCV.imshow, OpenCV.whitk, OpenCV.directory all windows. Kita coba running. Ini hasil, ini citra aslinya, ada perubahan. Ini citra setelah diberi filter perataan. Kita lihat, ini bagian ini adalah nilai pixel citra hasil filter perataan. Bagian ini ke bawah. Oke. Selanjutnya untuk filter median. Oke. Untuk filter median seperti biasa kita import OpenCV. Untuk load gambarnya kita pakai OpenCV imread atau imread. Untuk definisikan kernelnya ini 3. Lakukan untuk melakukan operasi filter median kita pakai OpenCV median blur img cast size. Blurnya 3 ya, cast size nya 3. Terus ini mencetak nilai pixel citra asli dengan print img untuk ya image untuk citra asli dan print dst untuk hasil filter. Seperti biasa kita gunakan OpenCV untuk menampilkan citra dan hasil citra, hasil filter. Oke, kita coba running. Seperti ini. Untuk ini filter untuk hasil citra setelah diberi filter median. Ini filter maksudnya citra asli kita. Nah, kita lihat nilai pixelnya, nilai pixel dari citra asli kita yang ini, bagian ini. Terus nilai pixel citra hasil filter mediannya berubah ya, seperti ini ya. Kita blur bedanya di 195, kita blurring menjadi 100 dengan nilai 190. Oke. Setelah itu di bagian konvolusi dengan mengabaikan pixel bagian tepi citra. Oke. Seperti biasa kita import OpenCV. Kita load gambar atau citranya dengan OpenCV.imread. Kita definisikan kernel. Kita untuk menghitung citra dan kernelnya kita pakai tinggi citra, lebar citra sama dengan citra shape. Kita hitung ukuran citra hasil konvolusinya, kita tinggi hasil sama dengan tinggi citra sama kurang tinggi kernel tambah 1. Lebar hasil sama dengan lebar citra ditambah dengan dikurang lebar kernel ditambah 1. Terus untuk buat masked kosong untuk citra hasil konvolusinya kita pakai ini npceros ya, seperti ini. Melakukan konvolusi bagian tengah citra, kita hitung nilai konvolusi pada posisi kernel. Konvolusinya kita hitung dengan 0.
Nah, seperti itu. Tambahkan nilai konvolusi ke citra hasil, ya, citra hasil atau x, y sama dengan konvolusi. Kita cetak nilai piksel dari hasil konvolusinya, yaitu ini ya. Kita print citra hasil. Seperti biasa, kita gunakan OpenCV.imshow, OpenCV Whitk, OpenCV Directorial Windows untuk menampilkan citra hasil konvolusi. Kita coba running. Seperti ini citra hasil konvolusinya. Ini nilai piksel citra hasil konvolusi. Setelah itu kita maju ke konvolusi dengan memakai indeks tercermin. Oke, ini seperti biasa kita gunakan OpenCV.imread untuk membaca gambarnya dalam mode grayscale. Setelah itu kita menentukan kernel untuk konvolusi, kernel dengan NP array. Ini kernelnya, matriks kernelnya. Setelah itu kita ke ukuran citra dan kernel, ukuran kernel ini. Setelah itu kita melakukan konvolusi dengan padding dengan OpenCV filter 2 dimensi. Kita beri OpenCV boulder underscore replicate. Setelah itu kita mencetak piksel, nilai piksel citra hasil dengan print image conf. Seperti biasa kita menggunakan OpenCV image show, OpenCV Whitk, OpenCV Directorial Windows untuk menampilkan citra dan hasil konvolusi. Kita running seperti ini citra hasil konvolusinya, ini citra asli kita. Kita lihat nilai piksel hasil filter citranya yang ini. Oke. Setelah itu kita melakukan perhitungan manual untuk menghitung citra hasil konvolusi matriks dengan nilai piksel menggunakan NIM saya, yaitu 20, NIM saya 20 12.0066. Karena saya kelas D, kita tambahkan akhiran dengan 3. Jadi untuk nilai piksel matriksnya ini NIM saya kelas B, jadi kita tambahkan akhiran dengan 3. Seperti ini. Kita buat nilai piksel. Ini nilai piksel menggunakan urutan NIM saya. Setelah itu saya menggunakan kernel atau Mars 3x3. Langkah berikut kita mengkalikan matriks piksel NIM saya dengan kernel Mars 3x3. Pertama, untuk nilai 18 ini sudah saya kalikan. Untuk nilai 18 ini hasil perkalian dari matriks piksel
dan kernel atau mass. Kita enter. Setelah itu untuk nilai 8 ya, kita geser satu baris ke bagian kanan. Untuk nilai 6 min 6 tadi ini saya dapatkan dari hasil perkalian ini. Begitu juga dengan 7 dan nilai-nilai seterusnya. Ya. Ini hasil konvolusinya. Selanjutnya kita lakukan perhitungan konvolusi manual dengan matriks pixel dan matriks kernel loss filter 1/16. Ini sudah saya siapkan. Nah, untuk perkalian matriks pixel dengan matriks kernel low pass filter ini juga sama seperti cara perhitungan sebelumnya. Di sini untuk nilai untuk hasil 1,125 ini saya dapatkan dari perkalian antara matriks pixel dengan kernel max low pass filter 1/6. Untuk nilai-nilai ini juga saya lakukan dengan perhitungan perkalian antara matriks pixel dan max atau kernel low pass filter. Setelah itu saya mau melakukan perhitungan manual konvolusi secara manual dengan mengkalikan matriks pixel dengan kernel high pass filter. Di sini ya, ini untuk nilai 42 ini saya dapatkan dari hasil perkalian antara matriks pixel dan kernel matriks high pass filter. Begitu dengan nilai min 12. Di sini kita bergeser ke satu baris ke bagian kanan ya. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lain. Ini hasil konvolusi didapatkan dari perkalian antara kernel matriks pixel dan ini matriks pixelnya dan kernel max high pass filter. Setelah itu kita masuk ke perhitungan konvolusi secara manual dengan mengkalikan matriks kernel matriks pixel dan kernel high boost. Oke, ini untuk kernel high boostnya. Cara perhitungannya sama seperti perhitungan untuk kernel loss filter untuk konvolusi sebelumnya ya. Ini 36 saya dapatkan dari hasil perkalian antara kernel mass, ini kernel massnya, dan ini matriks pixelnya.
Selanjutnya kita melakukan perhitungan manual, menggalikan matriks piksel dengan matriks kernel emboss. Ini matriks kernel embossnya, ini matriks pikselnya. Seperti biasa kita melakukan perkalian, ya, seperti ini. Perkalian antara matriks piksel dan kernel emboss. Ini didapatkan, ya, hasil min 2 hasil matriks ini dari hasil matriks ini merupakan hasil perkalian antara matriks piksel dan kernel emboss. Setelah itu ini perhitungan manual secara perhitungan konvolusi secara manual, mengkalikan matriks piksel dengan matriks kernel dengan pendekatan elemen border matriks dijadikan 0. Seperti ini. Sebelumnya saya kalikan dulu matriks piksel, ya, matriks piksel dengan matriks kernelnya. Setelah itu saya dapatkan hasil ini, hasilnya, hasil perkaliannya yang saya dapatkan yaitu ini. Setelah itu saya inisialisasi matriks output dengan nilai 0 seperti ini, ya. Ini jadi matriks berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Setelah dikonvolusi, hasil perkalian matriks piksel dan kernel, kita mendapatkan hasil dengan matriks 7 kali 7. Setelah diinisialisasi, kita mendapatkan hasil matriks tetap 9 kali 9.